Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai toksikokinetik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah toksikologi. Yang pertama yaitu ada pengertian dari toksikokinetik. Toksikokinetik sendiri itu juga biasa disebut dengan farmakokinetik yang memiliki arti ilmu yang mempelajari kinetika zat toksik atau pengaruh tubuh terhadap zat toksik. Jadi, toksikokinetik yaitu pergerakan sebuah zat kimia yang dimulai dari masuknya zat kimia ke dalam tubuh, pendistribusiannya ke organ dan jaringan melalui sirkulasi darah, dan di posisi terakhir yaitu dengan biotransformasi serta ekskresi. Toksikokinetik sendiri memiliki 4 fase, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Untuk fase yang pertama yaitu absorpsi. Absorpsi merupakan proses masuknya xenobiotika dari tempat kontak ke dalam sirkulasi sistemik tubuh. Toksin dapat terabsorpsi umumnya apabila berada dalam bentuk larut atau terdispersi molekular. Xenobiotika merupakan sebuah zat asing yang masuk ke dalam tubuh manusia. Jalur utama absorpsi toksin adalah saluran cerna, paru-paru, dan kulit. Adapun beberapa faktor yang penting yang mempengaruhi jumlah dan kecepatan zat untuk terabsorpsi yaitu rute pemberian, konsentrasi dan lamanya kontak dengan tempat absorpsi, serta sifat kimia dan fisika dari xenobiotika. Fase yang kedua yaitu distribusi. Distribusi ini merupakan peristiwa di mana xenobiotika yang terabsorpsi berpindah dari sirkulasi sistemik ke dalam bagian tubuh lain. Setelah xenobiotika mencapai sistem peredaran darah, ia akan diedarkan atau didistribusikan ke seluruh tubuh. Dari sistem sirkulasi sistemik, ia akan terdistribusi lebih jauh melewati membran sel menuju sistem organ atau ke jaringan-jaringan tubuh. Distribusi suatu xenobiotika di dalam tubuh dipengaruhi oleh tercampurnya xenobiotika di dalam darah, laju aliran darah, dan laju transport transmembran. Bagian tubuh yang berhubungan dengan distribusi antara lain protein plasma, liver dan ginjal, lemak, serta tulang. Selanjutnya yaitu ada metabolisme. Xenobiotika yang masuk ke dalam tubuh akan diperlakukan oleh sistem enzim tubuh, sehingga senyawa tersebut mengalami perubahan struktur kimia dan pada akhirnya dapat diekskresi dari dalam tubuh. Proses biokimia yang dialami oleh xenobiotika dikenal dengan reaksi biotransformasi, yang juga dikenal dengan reaksi metabolisme. Biotransformasi atau metabolisme pada umumnya berlangsung di hati dan sebagian kecil di organ lain seperti ginjal, paru-paru, saluran pencernaan, kelenjar susu, otot, kulit, atau di darah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses metabolisme antara lain intrinsik host, induksi enzim, seks, efek umur, efek diet, dan efek kerusakan liver. Fase yang terakhir yaitu ada ekskresi. Dalam ekskresi ini, xenobiotika dikeluarkan baik dalam bentuk asalnya maupun sebagai metabolismenya. Jalur ekskresi utama adalah melalui ginjal bersama urin, tetapi hati dan paru-paru juga merupakan alat ekskresi penting bagi toksin tertentu. Dalam fase ekskresi ini, terdapat beberapa rute ekskresi, yaitu ada rute ekskresi urin, rute ekskresi empedu, dan rute ekskresi lainnya. Pada rute ekskresi urin, senyawa toksik akan dikeluarkan melalui urin oleh mekanisme yang sama seperti pada saat ginjal membuang hasil metabolit dari tubuh. Untuk ekskresi empedu, senyawa asing yang dikeluarkan melalui empedu biasanya dikelompokkan dalam 3 kelas berdasarkan rasio konsentrasi toksikan di dalam plasma dengan yang ada di empedu. Dan untuk ekskresi lainnya, yaitu toksikan dapat juga dikeluarkan dari tubuh melalui paru, saluran pencernaan, cairan cerebrospinal, air susu, keringat, dan air liur. Dari materi yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa toksikokinetik merupakan ilmu yang mempelajari kinetika zat toksik atau pengaruh tubuh terhadap zat toksik. Dan fase toksikokinetik meliputi yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi.
Selanjutnya, saya akan mereview jurnal yang berjudul Bioakumulasi Ion Tembaga pada Ikan Nila Oreochromis niloticus L di Instalasi Pengolahan Air Limbah atau IPAL Bantul. Ion tembaga yang tinggi pada lingkungan perairan dapat merusak kehidupan organisme perairan. Konsentrasi ion tembaga yang tinggi pada ikan dapat merusak insang, hati, ginjal, dan sistem saraf ikan. Ion tembaga dengan konsentrasi 2,3 sampai 2,5 mg per liter dapat mematikan ikan dan akan menimbulkan efek keracunan, yaitu kerusakan pada selaput lendir. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kandungan ion tembaga pada kolam fakultatif dan kolam pematangan di IPAL Bantul, serta mempelajari kemampuan ion tembaga pada tubuh ikan nila. Metode yang digunakan yaitu peletakan dan pengambilan organisme uji di IPAL, pengukuran kandungan tembaga pada sampel, dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan nila dengan berat 250 gram dan panjang rata-rata 21 cm. Bahan lainnya yaitu HNO3 pekat proanalisis, larutan perklorat atau HClO4 proanalisis, dan aquabides. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dapat dilihat pada tabel 1, menunjukkan bahwa kandungan ion tembaga di kolam fakultatif di minggu ke-0 sampai 2 berkisar 0,076 sampai 0,088 mg per liter, sedangkan di kolam pematangan berkisar 0,024 sampai 0,030 mg per liter. Nilai ini masih di bawah ambang standar baku mutu tembaga di lingkungan perairan golongan D sesuai PP nomor 20 tahun 1990, yaitu sebesar 0,2 mg per liter. Waktu pemaparan yang berbeda akan menyebabkan jumlah logam berat yang terabsorpsi juga berbeda. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi laju absorpsi logam dalam air adalah alkalinitas, hadirnya senyawa kimia lainnya, temperatur, pH, dan besar atau kecilnya organisme. Selanjutnya yaitu kandungan ion tembaga di hati, insang, dan otot ikan nila. Dapat dilihat pada gambar tersebut, urutan jumlah akumulasi ion tembaga dari besar ke kecil setiap minggunya berturut-turut, yaitu hati, insang, dan otot. Nilai yang ada di kolom fakultatif tidak berbeda secara signifikan dengan insang dan otot. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan tiap organ dalam mengakumulasi ion tembaga berbeda. Kandungan ion tembaga yang paling besar terdapat di hati, karena hati merupakan organ yang paling penting dalam metabolisme dan detoksifikasi pada tubuh ikan. Pada hati terdapat metal binding protein atau metallothionein. Pada otot tidak terdapat ion Cu yang terakumulasi. Hal ini disebabkan karena tembaga yang diabsorpsi terakumulasi di hati, sehingga tidak terakumulasi di otot, dan hanya sedikit yang terakumulasi pada insang. Kemudian ada tren dari bioakumulasi ion tembaga pada hati dan insang antar minggu. Tren akumulasi pada organ hati dan insang ikan nila berbeda-beda. Kemungkinan dapat disebabkan karena perbedaan toksikokinetik ion Cu pada tiap organ dalam tubuh ikan. Tren pada organ hati dan insang di kolam fakultatif cenderung mengalami penurunan. Hal ini berarti bahwa proses intake lebih kecil daripada proses ekskresi, sehingga terjadi penurunan kandungan logam pada ikan nila. Dari hasil review jurnal dapat disimpulkan bahwa kandungan ion tembaga pada kolam fakultatif dan kolam pematangan di IPAL Bantul menunjukkan nilai di bawah ambang standar baku, dan ion tembaga dapat terakumulasi pada organ hati dan insang, dan tidak mengalami bioaktivitas pada otot. Demikian video dari penjelasan toksikokinetik, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua.